Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita sehingga pada sesi kali ini pada mata kuliah manajemen finansial kita dapat melanjutkan pada materi yang selanjutnya. Sebelumnya materi ini akan erat kaitannya dengan materi yang sebelumnya, yaitu terkait dengan manajemen piutang ya. Di materi subbab analisa kredit ini masih ada kaitannya dengan materi manajemen piutang yang telah kita bahas. Di mana pada materi sebelumnya, manajemen piutang kita membahas terkait dengan yang namanya standar kredit seperti itu. Di mana standar kredit tentunya mau memilih yang mana nih, standar kredit yang longgar atau memilih standar kredit yang ketat gitu ya, perusahaan memilih di antara keduanya. Dan tentu saja sedikit merefresh bahwa setiap standar kredit akan memiliki konsekuensinya masing-masing, khususnya terhadap 4 hal ya, atau 4 variabel. Yang pertama adalah biaya administrasi ya, dimana kalau longgar itu pasti memerlukan biaya administrasi yang lebih besar lagi ya, karena banyak sekali yang akan berhutang tentunya, sehingga perlu didirikan departemen khusus, pekerjaan khusus untuk itu. Di samping itu, yang ketat otomatis bisa dilakukan dengan departemen yang ada sehingga biaya administrasinya bisa ditekan. Yang kedua adalah karena investasi ya pada piutang itu sendiri. Ketika longgar, otomatis investasi yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan yang ketat. Dan juga utang ragu-ragu yang timbul ya, utang ragu-ragu yang timbul dari pelanggan otomatis lebih besar yang longgar dibandingkan yang ketat. Begitu juga dengan jumlah penjualan atau market share-nya. Ketika market share yang longgar pasti akan lebih besar ya, lebih luas karena pelanggannya jelas banyak yang akan berhutang secara kredit kepada kita, membeli secara kredit kepada kita ketimbang yang ketat. Seperti itu. Ada plus minusnya antara yang apa, ketat maupun yang longgar. Nah, di sini untuk analisa kredit sendiri ini adalah lanjutannya. Ketika pimpinan perusahaan sudah mempersiapkan kebijaksanaan standar kredit, maka langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah menetapkan prosedur untuk mengevaluasi langganan customer yang hendak membeli dengan cara kredit. Ketika kita sudah menetapkan kebijakan seperti itu ya, kebijaksanaan seperti itu, oke, kita longgar. Oke, kita ketat gitu ya dalam kondisi seperti ini. Selanjutnya adalah prosedur-prosedurnya gimana nih gitu. Dimana perusahaan bukan hanya menetapkan, cuma melihat kemampuan dari calon debitur saja, calon yang akan membeli kepada kita secara kredit saja, tapi juga benar-benar menentukan jumlah kredit maksimum yang dapat diberikan oleh perusahaan. Jadi nggak hanya besar kecilnya, nggak hanya sekedar karena debitur aja atau pelangganan aja yang mau beli kreditnya mau dikasih berapa ya, tapi juga secara umum melihat kemampuan perusahaan totally dapat memberikan uh, piutang atau hutang berapa sih gitu, seperti itu. Nah, setelah selesai ya tadi ya, kemudian diadakan evaluasi calon debitur dan atau langganan. Maka perusahaan dapat menetapkan line of credits yang menggambarkan jumlah maksimum yang dapat dihutang oleh langganan atau debitur. Di mana line of credits ini dibuat untuk menghemat waktu dalam memeriksa tiap kali langganan mengadakan pembelian kredit seperti itu. Di mana ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam penilaian proses pemberian kredit kepada langganan. Yang pertama adalah informasi yang diperlukan langganan beserta cara pengumpulan informasinya. Otomatis perusahaan harus menyediakan ya line of credit tadi ya. Kira-kira jumlah maksimumnya yang dapat diambil berapa, kalau perusahaannya kondisinya seperti ini itu berapa dan sebagainya. Dan ini dapat diakses oleh pelanggan, calon pelanggan ya, atau calon debitur itu gimana gitu. Mungkin kita menyediakan ini melalui website atau melalui surat kontrak, surat pemberitahuan dan sebagainya. Kemudian yang nomor 2 adalah penganalisaan informasi yang diberikan. Nanti kita akan matchkan dengan kondisi pelanggan, dianalisa. Kemudian yang ketiga, setelah match atau seperti apa ya, nanti hasilnya akhirnya mengambil keputusan mengenai apakah pelanggan dapat diberikan atau tidak gitu. Kita lines of credit yang kita miliki atau yang perusahaan miliki, aturannya itu seperti apa, jumlahnya berapa yang dapat diberikan oleh pelanggan dengan uh, apa namanya, informasi atau profil dari pelanggan itu sendiri yang dibutuhkan ya, mungkin kayak laporan keuangannya dan sebagainya. Ketika match gitu ya oke, kita berikan, tapi ketika tidak
dia tidak diberikan gitu ya. Jika kredit ditolak, maka prosesnya selesai gitu. Anda tidak memenuhi syarat dari pembelian ini gitu ya, secara kredit ini. Tapi kalau misalnya diterima, maka keputusan telah sekaligus melekat mengenai besarnya jumlah kredit yang dapat diberikan ya. Kembali lagi tadi ke lines of credit. Ketika deal gitu ya, ya udah berarti ngikutin aturan yang sudah ada. Nah, setidaknya ada beberapa sumber informasi mengenai langganan atau calon debitur ya, antara lain adalah nih kalau misalnya ada pelanggan calon debitur yang mau membeli secara kredit, mungkin kita akan tawarkan dari lines of creditnya jelas-jelas ada batas-batas aturannya, gimana kondisi laporan keuangannya itu harus seperti apa. Juga mungkin melihat dari sisi informasi dari perbankan. Perbankan maksudnya apa? Ya, yang nanti ada lebih jelas lagi ya. Nanti yang berkaitan dengan si calon pelanggan tersebut. Kemudian situasi perekonomian. Oke, yang pertama yang kita lihat adalah dari laporan keuangan itu sendiri, di mana dari laporan keuangan itu sendiri setidaknya terdiri dari 3 bentuk laporan, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan laba yang ditahan. Kita sudah tahu yang namanya neraca, aktiva pasiva, laporan laba rugi juga kita sudah tahu, dan ada laporan laba yang ditahan. Dan sebenarnya laba ditahan itu ada termaktub di laporan laba rugi ya. Cuma secara detail mungkin perusahaan memiliki laporan laba yang ditahan ini nanti diputarnya untuk apa saja ya, untuk membesarkan perusahaan otomatis dan kegunaannya untuk apa saja. Atau mungkin dilihat dari laporan laba rugi pun sudah terlihat kok berapa jumlah laporan laba yang ditahan. Oke, mengapa kita melihat neraca? Kita flashback lagi bahwa yang namanya neraca terdiri dari aktiva dan pasiva. Di mana di neraca ini kita dapat mengetahui sumber pembelanjaan perusahaan ya. Dari pasiva kita bisa melihat sumber pembelanjaan perusahaan. Apabila modal asingnya itu lebih banyak gitu, lebih banyak atau banyak ya, banyak modal asing, maka otomatis modal sendiri akan bertambah kecil yang dari perusahaan itu sendiri ya, baik itu dari investor, baik itu dari ownernya atau pemilik perusahaan itu sendiri. Otomatis ketika kebanyakan modal asing, otomatis modal sendirinya lebih kecil, dimana ini berarti jaminan perusahaan bertambah rendah. Karena pada umumnya adalah jangka pendek, kan jual beli itu jangka pendek gitu ya. Maka pimpinan perusahaan harus menganalisa likuiditas perusahaan, modal kerja atau aktiva lancarnya itu kayak gimana. Sebenarnya kalau dia berhutang atau memiliki kewajiban jangka pendek, rasio likuiditasnya itu kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi fungsi neraca itu salah satunya di sini, dan kita sudah mempelajari hal tersebut gitu ya, mempelajari hal tersebut. Jadi neraca itu sendiri misalnya kayak liquidity ratio gitu, nggak hanya untuk ini saja sebenarnya, kreditur jangka pendek aja gitu, tapi sebenarnya bisa untuk yang lain-lain, seperti kita kalau main saham dan sebagainya, kita kadang-kadang melihat itu juga nggak ada masalah. Nah, selain itu neraca juga bisa untuk melihat kapasitas perusahaan ya, dilihat dari aktiva tetap perusahaan. Aktiva tetap perusahaan ya, mungkin bisa mesin, gedung ya, khususnya mesin ya, kapasitas produksi. Dengan seperti itu tuh bisa melihat perusahaan itu sebenarnya bisa memproduksi seberapa banyak sih, dilihat dari aktiva tetapnya. Aktiva tetap mungkin kalau dirinci ya tadi, mesin produksi itu kapasitasnya berapa, perusahaan tuh punya gedung gedenya seberapa sih gitu, dan sebagainya. Ubo rampe yang lain kayak transportasi untuk distribusi bla 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 dan yang lainnya, itu kita ngelihat dari neraca ya. Kita ngelihat dari neraca, dari pasifanya modal, aktifanya kita ngelihat dari nanti ada aktiva tetapnya, kemudian kita bisa ngelihat dari rasio likuiditasnya juga ya, baik itu diperoleh dari aktiva maupun pasifa yang dulu pernah kita pelajari seperti itu untuk pinjaman jangka pendek. Kemudian dari laporan laba rugi gitu. Laporan laba rugi itu memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan utang. Di situ kelihatan gitu loh, perusahaan bayar bunga dan utangnya itu lancar apa enggak, tersendat apa enggak, dan besarannya seperti apa gitu. Nah, dari sini, dari laporan laba rugi ini, itu kita juga bisa mengetahui gambaran operasi perusahaan. Kan kita bisa melihat detail tuh di situ ya, perusahaan itu operasionalnya apa saja dan sebagainya. Besarannya berapa juga, itu yang paling penting. Kemudian ketika setelah melihat laporan laba rugi, kita melihat laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan itu dari sekian keuntungan yang dimiliki pasti ada yang namanya laba ditahan ya. Laba ditahan yang dibagikan, sebenarnya itu bisa dibagikan menjadi dividen gitu.
Dimana di sini kita bisa melihat sumber informasi mengenai watak ya. Watak itu karakter pimpinan perusahaan maupun pemilik perusahaan. Apakah mereka itu cenderung mencapai kemakmuran sekarang ini ya, present, atau di masa yang akan datang gitu. Dilihat dari laporan laba rugi, maka dari itu laporan ditahan itu ada di termaktub di laporan laba rugi. Dimana apabila perusahaan ingin kemakmuran di masa yang akan datang, otomatis persentase laba bersih yang digunakan untuk dividen semakin akan relatif kecil gitu. Bertambah kecil dividen yang dibagikan pada pemegang saham, maka bertambah besar modal sendiri. Dengan bertambahnya modal sendiri menandakan perusahaan tumbuh menjadi besar. Yang tadi kembali lagi ke neraca ya, nanti akan masuk ke neraca bahwa nanti ada modal sendirinya juga semakin besar, diputar lagi untuk perusahaan dan sebagainya. Oleh karena itu, misalnya nih, saya memiliki perusahaan ya, dari keuntungan itu saya sudah menjanjikan misalnya kepada investor ketika dibagikan ketika untung gitu akan dibagikan bagi hasil ya, dividen itu sekian persen. Tapi mungkin saya juga bisa memiliki kebijakan bahwa seharusnya sekian persen ditahan dulu gitu, ditahan dulu, dan akan itu ketika ditahan itu mungkin digantikan dengan jumlah saham ya, lembar saham yang semakin meningkat walaupun nggak dibagikan secara uang gitu. Nah, kenapa? Karena perusahaannya butuh modal lagi untuk dikembangkan dan sebagainya. Dari sisi investor, walaupun itu ditahan ya, misalnya kalian adalah investor ya, meskipun kalian nggak dapat dividen dalam jumlah yang besar saat itu karena kebijakannya seperti itu, tapi nilai saham kalian di perusahaan tersebut itu semakin besar karena ditahan ya, semakin dikompon ya, digabung-gabungkan lagi dengan yang sebelumnya sehingga semakin besar semakin besar. Nah, ini tapi kalau dari sisi kreditur melihat debitur yang seperti ini, kita jadi bisa melihat, oh, dengan kondisi perusahaan yang masih seperti ini kok dibagikan semua sih dalam jumlah besar, itu berarti kepengennya kemakmuran sekarang gitu. Tapi kalau misalnya dengan keadaan seperti ini, ya memang tepat gitu ketika yang dibagikan nggak begitu banyak. Karena apa? Perusahaan memang butuh suntikan dana yang lebih besar, dan mumpung ini untung, jadinya diputar lagi. Itulah laba yang ditahan, kurang lebihnya secara sederhana seperti itu. Oke, kemudian ketika kita sudah melihat laporan keuangan, kita melihat bank, atau lebih tepatnya sebenarnya lembaga keuangan ya, tapi identiknya dengan bank karena perusahaan-perusahaan besar memang biasanya langsung berhubungannya dengan perbankan, tidak mungkin dengan lembaga keuangan yang kecil-kecil gitu. Bank di mana langganan itu menjadi nasabah dapat memberikan informasi mengenai sifat dari langganan melalui pola pembayaran kewajiban-kewajibannya selama ini. Informasi dari pihak bank ini dapat membantu pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan apakah langganan dapat diberikan kredit atau tidak. Nah, tentu saja ini perlu pendekatan khusus ya, dan saya pun belum tahu bagaimana perusahaan mengambil informasi dari eh, bank. Apakah memang boleh dibuka begitu saja? Kalau antar bank biasanya terbuka gitu ya. Misalnya contohnya bank A gitu, ada seorang fulan gitu ya mau meminjam gitu dalam jumlah yang besar ya, yang mungkin sampai miliaran atau triliunan gitu, miliaran lah misalnya gitu. Nah, bank itu juga harus hati-hati, si fulan ini track recordnya kayak gimana. Kalau belum pernah minjam di bank A itu, otomatis ya pagunya atau standar yang diberikannya itu nggak terlalu besar, otomatis tiba-tiba belum pernah minjam, minjam langsung gede gitu, apalagi nggak ada jaminan. Tapi misalnya seandainya si fulan ini sudah berpengalaman gitu, biasanya si bank A juga mencari informasi dari bank lainnya. Misalnya kan di dalam naungan BI ya, Bank Indonesia, itu ada kok informasi bank A bisa mengakses, oh si fulan ini ternyata minjem di bank B, bank C, bank D, dan sebagainya. Ketika kayak gitu itu ada datanya gitu. Si fulan ini kreditnya ke bank B itu macet apa enggak? Oh lancar, bank C lancar, D lancar. Mungkin ketika ke bank A ini akan diberikan gitu. Tapi ketika misalnya memang belum pernah di bank A, tapi data-data dari pinjaman-pinjaman di bank lain macet, ya nggak bisa. Nah, ini maksudnya ngelihat sifatnya nih, langganan ini sifatnya kayak gimana dari pola pembayaran kewajiban-kewajibannya, macet atau lancar. Kalau macet, seberapa macet sih gitu ya selama ini gitu. Nah, perusahaan itu butuh data itu juga sebenarnya. Cuma akses datanya mungkin nanti bisa didalamin lagi bagaimana perusahaan mengakses data dari perbankan itu. Kemudian perusahaan juga melihat dari situasi perekonomian, di mana situasi perekonomian dalam arti luas ini sendiri diartikan sebagai kehidupan industri ya, ekonomi bernegara juga iya, kondisi ekonomi lagi resesi atau enggak, atau lagi
bagus gitu ya, atau justru dari kehidupan industri di mana perusahaan langganan mengadakan kegiatan. Dalam arti sempit, dapat pula memberikan informasi kepada perusahaan apakah penjualan dapat ditingkatkan atau tidak. Sebagai contoh, misalnya pada masa era pandemi, di mana terjadi yang namanya resesi ekonomi di berbagai negara ya, termasuk Indonesia terkena dampaknya. Nah, industri-industri kan ada industri yang terkena telak ya terhadap hal tersebut, ada yang mungkin masih bisa bertahan, ada yang mungkin karena COVID ini gitu ya, pandemi ini dia bisa berkembang kayak gitu. Kita nggak tahu misalnya kayak industri di obat-obatan, vitamin dan sebagainya itu berkembang sangat-sangat berkembang gitu ya, dibutuhkan orang. Tapi kayak misalnya industri pariwisata ya jatuh gitu. Kita maksudnya kita ngelihat gitu. Kita melihat kira-kira contohnya kayak perdagangan hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata misalnya ya. Pariwisata misalnya moda transportasi dan sebagainya ya, kalau dalam masa pandemi ini ya mungkin akan jadi pertimbangan juga karena situasi perekonomian seperti ini gitu. Tapi kalau perdagangan-perdagangan bahan baku untuk membuat obat atau vitamin ya mungkin diberikan karena apa, karena penjualannya sangat-sangat bisa ditingkatkan. Nah itu juga bisa dilihat dari sisi itu, dan ini bisa disebut juga sebagai analisis fundamental kalau teman-teman nanti suatu saat akan terjun di saham ya. Yang tadi lihat dari laporan keuangannya gitu ya. Kemudian mungkin dari perbankan ya, mungkin kalau perbankan kita sebagai orang investor apalagi di dunia saham agak susah melihatnya ya, pasti kita melihatnya dari laporan keuangan, tapi kita bisa melihat dari situasi perekonomian maupun kondisi industri. Ini yang dinamakan analisis fundamental seperti itu. Kalau analisis teknikal itu nanti kalau teman-teman mau main trading gitu ya, baca grafik dan sebagainya. Oke, nah ini kita tahu setelah kita sudah standar kredit sudah, lines of creditnya sudah, menganalisa pelanggan sudah, paling tidak kebijaksanaan pengumpulan piutang nih, kalau sudah diberikan utang ya kita yang memiliki piutang ya harus ada kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang itu seperti apa. Dimana kebijaksanaan pengumpulan piutang dari perusahaan adalah cara yang ditempuh oleh perusahaan untuk nagih piutang apabila telah jatuh tempo. Dimana efektivitas dan dari kebijaksanaan pengumpulan piutang dari perusahaan bisa dilihat dari besarnya piutang ragu-ragu gitu ya. Kan ada tuh piutang yang ragu-ragu. Selain kebijaksanaan pengumpulan piutang, besar kecilnya piutang ragu-ragu juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan kredit yang kemarin sudah dibuat oleh perusahaan. Kalau longgar biasanya banyak gitu, kalau ketat ya bisa ditekan gitu ya. Seperti itu. Bertambah banyak biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan piutang, maka bertambah kecil piutang ragu-ragu. Kalau kita mau spend ya, cara mengumpulkan piutang yang efektif ditambahkan investasinya di situ ya, digedein ya, otomatis ada rasionya ya. Digedein bukan berarti langsung nanti kita dikumpul piutangnya rugi ya, enggak gitu ya. Nah ini kalau misalnya ada investasi di situ ya, untuk surat menyurat, untuk datang ke perusahaan, untuk intens lah nagih utang intens gitu ibaratnya, itu otomatis bertambah kecil piutang ragu-ragu karena yang punya utang itu diingatkan terus. Namun jika kebijaksanaan pengumpulan terlampau ketat ya, walaupun itu juga terlampau ketat, maka dapat akan mengecewakan pelanggan ya, ditagih terus atau ketat, terlalu ketat dan sebagainya. Kalau enggak ini besok pasti Anda tidak boleh uh, belanja di tempat saya, atau terlalu ketat lah, pada intinya seperti itu yang menurunkan jumlah penjualan atau market share dari perusahaan ya. Tentunya harus hati-hati di situ. Dikarenakan ada kemungkinan kehilangan pasar, maka sering terjadi umur rata-rata piutang lebih tinggi dari periode kredit ya. Kadang-kadang malah ngilang juga gitu ya. Padahal periode kreditnya cuma 30 hari, ternyata ngumpulinnya bisa sampai lebih dari 30 hari, misalnya jadi 40, 45 atau bahkan 50. Oleh karenanya pimpinan perusahaan tuh di internal mereka harus menetapkan lama waktu maksimal yang dapat ditolerir terhadap pembayaran hutang langganan. Contohnya, kita di depan langganan ngomong berarti ini 30 hari aja ya, tapi di internal kita menetapkan yaudah untuk jaga-jaga kita kasih spend waktu, dan itu perhitungan perusahaan internal misalnya jadi 45 hari lah, di spend 15 hari lebih lama gitu. Tapi ketika misalnya udah lebih dari 45 itulah maksud saya batas yang waktu maksimal yang dapat ditolerir terhadap pembayaran utang langganan. Dimana teknik-tekniknya sih
macam-macam ya, bisa melalui surat ya, perusahaan memberikan surat bahwa tagihannya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau melalui telepon antar pimpinan perusahaan kan juga bisa, atau antar humasnya juga bisa. Kemudian mengunjungi, datang langsung gitu, mengunjungi debitur langsung, maksudnya apa, bawa surat resmi juga bisa. Keempat, menggunakan agen pengumpul piutang ya, ada agent yaitu apa namanya, debt collector ya, debt collector seperti itu antar perusahaan dan sebagainya, atau ketika memang udah bebal banget yang melalui jalur hukum. Dan perlu diingat oleh pimpinan perusahaan bahwa teknik melalui hukum hanya digunakan apabila semua teknik yang ada gagal dilaksanakan. Otomatis yang namanya pengumpulan piutang dimulai dari yang soft baru ke yang hard ketika memang kasusnya hard juga, seperti itu. Itu dalam kasus pengumpulan piutang. Mungkin itu saja terkait dengan analisa kredit hingga pengumpulan piutang pada sesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.